lagi dengan saya, Siti Robiatul Adawiyah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menganalisis saham. Sebelumnya, analisis saham ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental ini merupakan analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat bahwa teknik analisis fundamental ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah, yang kedua ada analisis teknikal. Nah, analisis teknis ini atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknis analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data dasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume pada awalnya. Analisis teknik ini hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknik ini dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar, dan intra pasar. Siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menggunakan pola grafik. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan analisis saham. Baik, di sini saya mengakses situs dari Google Finance untuk melakukan analisis. Nah, di sini terdapat beberapa wilayah, ada US, Eropa, dan Asia. Nah, ini merupakan beberapa perusahaan saham yang bisa kalian lihat. Nah, untuk mencari tahu perusahaan saham yang ingin kalian analisis, kalian bisa mencarinya di sini, kolom pencarian. Sebagai contoh, saya akan mencari perusahaan dari Bank BTN dengan kode BBTN. Nah, muncullah ini. Saham Bank BTN ini mengalami penurunan sebesar 0,86% yang menjadikan harganya sebesar Rp1.735. Nah, adapun ini sebuah grafik pergerakannya. 1D berarti 1 hari, 1M berarti 1 bulan, 1Y berarti 1 tahun, dan seterusnya. Di sebelah kanan terdapat kolom untuk penganalisis. Nah, ada previous close ya, atau yang bisa disebut tutup sebelumnya. Nah, tutup sebelumnya itu terdapat pada harga 1.750. Nah, kemudian ada rentang hari. Rentang harinya itu dimulai dari 1.710 hingga 1.760. Kemudian rentang tahun. Nah, rentang tahunnya yaitu 1.220 hingga 1.880 rupiah. Kemudian capaian pemasaran yaitu 18,19 triliun rupiah. Kemudian volumenya yaitu 25,38 juta dan rasionya sebesar 7,73 dan hasil dividennya yaitu 1,29 rupiah. Kemudian saya akan men-scrollnya ke bawah. Nah, di sini terdapat berita yang membahas tentang saham Bank BTN ini. Kalian jika ingin mencari tahunya bisa mengkliknya. Nah, di sini terdapat sebuah grafik dari pergerakan saham Bank BTN. dari Desember 2020 hingga Desember 2021. Nah,
Untuk pendapatan pada Desember 2021 yaitu sebesar 3,45 triliun ya, atau mengalami kenaikan sebesar 35,67%. Kemudian laba bersihnya yaitu 860,83 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 78,40%. Dan episode diluted-nya yaitu sebesar 81,38, yaitu mengalami kenaikan sebesar 79,61%. Kemudian ada net profit margin yaitu sebesar 24,96%. Nah, net profit margin ini mengalami kenaikan sebesar 31,51%. Operating income-nya sebesar 1,47 triliun yang bisa diakumulasikan mengalami kenaikan sebesar 45,32%. Nah, kemudian ada net change in cash. Nah, ini besarnya itu kisaran 6,61 triliun. Kenaikannya pun besar yaitu 136,55%. Kemudian ada cash and equivalent. Nah, cash and equivalent ini sebesar 30,54 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 29,78%. Kemudian ada cost of revenue. Nah, sebesar 276,58 miliar. Nah, cost of revenue ini mengalami penurunan sebesar 1,74%. Nah, ini merupakan tampilan yang disediakan oleh situs Google Finance saat kita ingin melakukan analisis seperti ini. Nah, kemudian yang kedua setelah menganalisis yaitu melakukan pembelian saham dan menjual saham pada Stockbit dan MPI. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan cara jual beli saham pada akun Stockbit. Sebelumnya kita diperlukan untuk memiliki akun. Kebetulan saya sudah memiliki akunnya. Nah, untuk pemula yang ingin belajar tentang jual beli saham pada Stockbit, kita bisa pilih menu Start Trading, kemudian pilih yang Virtual Trading. Nah, di sini kita telah disediakan saldo sebesar 100 juta rupiah, yang mana saldo ini bisa digunakan untuk melakukan pembelian. Untuk melakukan pembelian, kita bisa pilih menu Order Book. Kemudian, nah, di sini tersedia daftar-daftar perusahaan yang sahamnya bisa dibeli. Nah, ada lot. Lot merupakan satuan saham yang mana satu lot berarti 100 lembar. Dan bid merupakan kolom yang menyediakan list daftar harga pembelian. Untuk offer merupakan kolom yang menyediakan list daftar penjualan. Di sini saya akan mencoba melakukan pembelian pada saham Bank BCA. Nah, kita klik pada kolom bid. Nah, untuk melakukan pembelian, kita itu dibatasi hanya 5% saja dari jumlah saldo yang dimiliki. 5% dari 100 juta yaitu sebesar 5 juta saja. Kita masukkan jumlah lot yang akan dibeli. Di sini saya memasukkan 5 lot saja. Yang mana pembelian 5 lot mengharuskan kita membayar sebanyak 3.918.368.75 rupiah. Kemudian klik Save Order. Nah, untuk melihat transaksi yang barusan dilakukan, kita klik Virtual Area, kemudian Order. Nah, statusnya masih open, yang mana status ini belum disetujui oleh perusahaan. Dan yang bawahnya ada status withdraw, yang mana
Status ini terjadi apabila kita melakukan pembatalan pembelian. Nah, karena kita sudah melakukan pembelian, maka saldo yang tersedia bukan lagi 100 juta, menjadikan hanya tinggal 96.679.675 rupiah, dan saldo yang terpending sebesar 3.920.325 rupiah. Nah, ada saldo pending dikarenakan pembelian yang kita lakukan ini belum berhasil, dan jika sudah berhasil maka statusnya pun akan berubah menjadi net, seperti itu. Statusnya masih belum berubah menjadi net, saya akan melakukan pembelian lagi. Kita pilih menu order book. Nah, di sini saya akan membeli saham dari Bukalapak. Karena kan tidak ada di sini, bisa cari di kolom pencarian dengan kode buka. Enter. Nah, ada. Untuk membeli, kita bisa klik buy. Nah, kita pilih jumlah lot yang akan dibeli. Di sini saya membeli sebanyak 5 lot. Jumlah yang harus dibayar yaitu 166,249. Nah, kemudian press order. Nah, statusnya sudah met, yang berarti ini sudah disetujui. Seperti ini. Menjual saham yang sudah dibeli tadi. Kita pilih ke portofolio. Nah, kemudian klik ini, kemudian klik yang sell. Nah, masukkan jumlah lot yang akan dijual. Di sini saya akan menjualnya 2 lot saja. Kemudian klik place order. Nah, sudah met, yang berarti penjualan sudah berhasil dilakukan. Nah, untuk melakukan transaksi jual beli pada Stockbit ini, kita perlu memperhatikan waktunya. Karena jika dilakukan di luar hari kerja dan jam kerja, maka pembelian pun akan ditolak oleh sistem karena pasar bursanya sedang tutup. Nah, untuk jam kerjanya yaitu dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama dari jam 9 hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk sesi kedua dimulai dari jam 13.30 hingga pukul 14.49. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan cara jual beli saham pada aplikasi RTI Business. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu. Nah, pada aplikasi ini kalian diminta untuk memiliki akun. Sebelumnya saya sudah membuat akun. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi RTI Business. Terdapat beberapa menu, ada trade, market, index, watchlist, mover, chart, currency, paymetal, news, dan kalender. Untuk pemula yang masih ingin belajar, kita bisa klik menu trade. Kemudian pilih menu yang pertama, yaitu virtual online trading. Kemudian masuk ke akun. Nah, untuk yang belum memiliki akun, bisa klik yang register now. Namun, dikarenakan saya sudah memiliki akun, menjadikan hanya tinggal klik login saja. Nah, ada beberapa menu, diantaranya yaitu order book, buy, sell, order list, trade list, holding, dan portofolio. Nah, yang pertama saya akan klik menu portofolio. Nah, di sini terdapat saldo sebesar 100 juta rupiah. Ini merupakan saldo yang disediakan oleh RTI Business untuk yang ingin belajar cara jual beli saham. Saldo 100 juta ini bisa digunakan untuk melakukan pembelian saham. Seperti itu.
Nah, kemudian ada order book. Order book itu seperti semacam katalog. Misalnya kita mencari BBTN. Nah, kode BBTN ini merupakan kode dari Bank Tabungan Negara. Kita klik. Nah, Bank Tabungan Negara ini mengalami penurunan sebesar 0,86%. Seperti itu. Nah, ini grafiknya seperti ini. 1D berarti itu 1 hari, 5D 5 hari, 1M 1 bulan, 3M 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian, misalnya kalau ingin membeli saham, kita klik buy. Di sini saya ingin mencoba membeli saham dari perusahaan Bank BRI. Kita masukkan terlebih dahulu kodenya yaitu BBRI. Nah, muncul, kemudian kita klik. Nah, di kuanti kalian bisa memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Misalnya minimal 1 ya. Di sini saya akan membeli 5. Nah, maka uang yang harus dikeluarkan untuk membeli saham tersebut yaitu sebesar Rp2.355.000. Bank BRI ini mengalami penurunan yaitu sebesar 0,42%. Jika sudah fix ingin membeli sebesar 5 dan dari Bank BRI, kita klik buy. Nah, kita lihat dari status pembelian tersebut. Nah, jika match merupakan pembelian kita telah disetujui, seperti itu. Kemudian kita coba kembali ke menu portofolio. Nah, di sini saldonya sudah tidak 100 juta lagi, dikarenakan sudah melakukan pembelian sebesar Rp2.355.000, menjadikan sisa saldo yang kita miliki yaitu sebesar Rp97.645.000. Kemudian misalnya mau menjual saham yang kita punya. Nah, kita bisa klik menu sell. Kemudian masukkan jumlah saham yang ingin dijual. Misalnya ingin menjual sebesar 3. Nah, nominalnya satu saham itu sebesar 4.710. Maka dari 3 saham yang akan kita jual, maka uang yang akan didapat pun sebesar Rp1.413.000. Nah, jika sudah yakin ingin menjual sebanyak 3, kita klik sell. Nah, pada status penjualan masih open, yang mana status ini merupakan penjualan kita masih di dalam status antrian, belum ada yang membeli. Nah, proses ini memerlukan waktu beberapa saat saja. Kemudian kita lihat di order list. Nah, kalau di order list, di sini merupakan riwayat transaksi yang pernah dilakukan ya. Nah, ini merupakan tadi telah melakukan pembelian dari Bank BRI sebesar 5 unit. Nah, seperti ini. Ini untuk transaksi penjualannya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.